Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, pada video sebelumnya kita telah membuat pekerjaan sampai sejauh ini ya, yaitu kita sudah membuat tiang, balok gantung, dan plat beton ya, seperti itu daripada teras plat beton ini ya. Nah, selanjutnya kalau pada gambar contoh kita sekarang masuk ke pembuatan manisan ya, atau permainan seperti ini ya. Kotak-kotak seperti ini adalah permainan ya, daripada plat beton, daripada teras dengan plat beton ini ya. Jika Anda perhatikan baik-baik ya. Itu mainan itu terbuat dari pasangan batu ya, batu bata. Nah, ini adalah permainannya ya, seperti ini. Nah, jadi perhatikan itu pada beton itu ada mainan-mainannya ya, seperti ini dia. Ya. Nah, jadi ada mainan-mainan seperti yang warna ungu ini ya. Ada permainan-permainan seperti ini. Ya, ini dia bagaimana cara membuatnya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nah, ini perhatikan. Jadi ukuran di sini ada balok, ada kotak ya, ada kotak. Pada penyangga ini ada kotak ya, yang di bawah itu tingginya 70 cm ya, tingginya 70 cm dari bawah ke atas ya, 70 cm, dan lebar ya dari kanan ke kiri itu 30 cm ya, 30 cm. Jadi kotak yang di bawah ini yang warna merah besar ini, mainan yang di bawah ini ya, lebarnya 30, tingginya 70 ya. Nah, kita akan membuat sebuah kotak ya, dengan ukuran lebar 30, tinggi 70 ya, menggunakan rektang ya pada tahap draw. Menggunakan rektang pada tahap draw. Oke, jangan lupa ya. Ini dia caranya. Rektang dengan rumus ya, rumusnya add, ukuran, koma, ukuran, lalu enter satu kali ya. Klik icon rektang pada tab draw atau REC ya, enter pada keyboard. Kemudian klik satu kali di layar ya. Masukkan rumus add, ukuran, koma, ukuran ya, enter. Contohnya di sini adalah 30 ya, koma 70. Nah, itu dia ya, koma 70. Paham? Ya, contoh add 30,70 lalu enter. Nah, koma ini adalah lambang kali daripada AutoCAD ya. Jadi teman-teman pada tab draw klik rektang ya, pada tab draw klik rektang yang ini. Pada tab draw di atas klik icon rektang. Oke. Kemudian klik satu kali di layar ya, seperti ini. Masukkan rumus add. Perhatikan tulisan di bawah ya, add ya. 30, koma 70. Perhatikan tulisan di bawah ini ya, lalu enter satu kali. Nah, ini dia ya, kotaknya sudah terbentuk teman-teman. Lalu saya akan meletakkan kotak ini ke tengah-tengah daripada tiang ini ya. Nah, perhatikan seperti pada gambar contoh ini ya, jadi dia ada di tengah-tengah tiang seperti itu ya, ada di tengah-tengah tiang ya. Nah, dan dia startnya dari bawah seperti ini. Nah, ini teman-teman harus perhatikan baik-baik. Nah, untuk meletakkan ini berada di bawah sini, kita menggunakan icon move pada tab modify ya. Icon move pada tab modify. Nah, sebelum kita meletakkan dia di tengah-tengah, kita harus membuat sebuah garis bantu ya. Nah, garis bantu yaitu garis yang dibuat dari line dari titik ini ke titik ini ya, daripada tiang ini. Ya, kita menggunakan garis bantu dengan line pada tab draw. Line pada tab draw. Paham? Jadi klik line pada tab draw seperti ini ya. Lalu pada bagian bawah daripada tiang ini, Anda klik di garis dalam ya, di ujungnya itu ya, di bagian bawah itu, klik di pojok sini lambang endpoint ya. Geser ke arah sini, ada lambang endpoint juga, Anda klik di situ. Lalu Anda enter satu kali.
Nah, jadi kita membuat garis bantu seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk menentukan titik tengah daripada tiang ini ya. Jadi titik tengah antara garis tiang ini dan garis tiang ini ya. Nah, nanti titik tengahnya itu ketemu di garis bantu ini. Jadi tadi saya start kliknya di garis ini dan garis ini pada bagian ujung masing-masing ya. Nanti akan muncul tanda center di sini. Itu fungsinya ya. Nah, kemudian saya akan pindahkan kotak ini ya pada center bagian bawahnya ya, ke center daripada garis bantu ini menggunakan icon move pada tab modify. Oke, paham? Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di move, yaitu kotak tadi ya, yang 3070 itu. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Nah, perhatikan teman-teman ya, skip dulu ya. Oke, perhatikan blok objek ini ya, blok kotak ini ya. Kemudian pada tab modify klik icon move. Pada tab modify klik icon move. Kemudian perhatikan ya, arahkan kursor kita ke garis tengah pada bagian bawah ini ya, garis tengahnya. Ya, itu dia lambang segitiga midpoint ya. Pada bagian bawah itu klik situ ya, lambang segitiga midpoint. Nah, ini ortonya masih nyala, kita matikan dulu ya, ortonya kita matikan, jadi orto dia bisa seperti ini ya, dia bisa bebas arahnya kalau ortonya mati ya. Nah, setelah itu kita arahkan ke tengah-tengah daripada garis bantu yang warna putih itu, ada lambang segitiga juga ya, seperti itu, midpoint ya. Itulah fungsi daripada garis bantu, menentukan pertengahan ya. Garis bantu yang garis putih kecil itu adalah menentukan pertengahan daripada tiang ya, seperti itu. Nah, kita klik di situ. Ini dia hasilnya ya. Lalu teman-teman, yang ada di dalam kotak ini semua garis kuningnya itu dipotong ya menggunakan icon trim pada tab modify. Semua garis kuning yang ada di dalam kotak ini kita potong menggunakan icon trim pada tab modify. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan pada gambar contoh ini, di tengah-tengah tiang ini tidak ada garis sama sekali ya. Tidak ada garis sama sekali. Jadi garis-garis yang ada di dalam tiang itu akan yang ada di dalam kotak putih ini akan kita potong ya menggunakan trim pada tab modify dengan menggunakan acuan ya. Nah, ini dia trim dengan menggunakan garis acuan ya. Nah, garis acuannya adalah kotak putih ini ya. Garis acuannya adalah kotak putih ini. Dan yang dipotong adalah semua garis yang ada di dalamnya. Nah, ini dia klik atau blok objek acuannya dulu, yaitu kotak putih tadi. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter ya pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu semua garis yang ada di dalamnya. Akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Jadi blok dulu kotaknya ini ya, diklik atau diblok sampai dia berbentuk putus-putus dan ada titik birunya seperti itu. Setelah diblok garis kotak putih ini, kemudian pada tab modify Anda klik icon trim ya. Pada tab modify Anda klik icon trim. Lalu Anda klik semua garis yang ada di dalamnya ya, boleh diklik, boleh diblok. Nah, selesai ya, sudah hilang. Oke, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Ini dia ya hasilnya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman perhatikan lagi, di sini ada kotak kecil lagi ya. Ada kotak kecil di bawah dan ada juga di atas seperti ini ya. Nah, kotak kecil ini lebarnya ya dari titik sini secara horizontal ya, dari titik sini ke titik sini itu 30 cm sama ya. Dan ketinggiannya ya dari atas ke bawah 10 cm. Oke, berarti kita akan lagi membuat rektang dengan ukuran 30 kali 10 ya. 30 dulu baru 10. Ya. Nah, menggunakan rektang pada tab draw yang ini dia ya, kotak.
Oke teman-teman, ini dia cara rektang ya. Klik icon rektang ya pada tab rumusnya add ukuran koma ukuran ya. Klik icon rektang pada tab draw atau R EC enter ya pada keyboard, kemudian klik satu kali di layar. Masukkan rumus add ukuran koma ukuran lalu enter satu kali. Contohnya 30,10 ya. Dalam kasus ini kita menggunakan ukuran 30,10. Nah, perhatikan teman-teman, pada tab draw klik rektang dulu ya. Pada tab draw klik rektang ya, jangan lupa. Kemudian klik satu kali di layar ya, seperti itu ya. Nah, ini dia ya. Masukkan nilai masukkan rumus di bawah ini ya, perhatikan. Shift add ya, add 30,10 ya. Seperti ini, 30,10 ya. Lalu enter satu kali, maka kotaknya terbentuk seperti ini ya. Arah ke sini horizontalnya 30 dan vertikal ke bawah 10 cm. Nah, lalu kita akan pindahkan ke atas ini ya. Nah, ini akan kita pindahkan ke atas ini ya, seperti itu. Menggunakan icon move pada tab modify. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, perhatikan kita blok dulu objeknya seperti ini ya. Objek ini kita blok dulu seperti ini. Kemudian pada tab modify kita klik icon move ya. Setelah objeknya di blok, pada tab modify klik icon move seperti itu ya. Nah, perhatikan teman-teman, kemudian teman-teman klik di salah satu pojokan sebelah kanan bawah atau sebelah kiri bawah ya, atau di tengah-tengah juga boleh, midpoint ya. Jangan sembarang klik pojok bawah atau tengah-tengah bawah atau kiri pojok bawah sebelah kiri. Nah, contohnya saya klik pojok bawah sebelah kanan ya, seperti ini lambang endpoint ya. Kemudian saya geser ke pojok kanan atas daripada kotak besar itu ya. Nah, jadi start pointnya tadi pojok kanan bawah daripada kotak kecil, kemudian saya klik di pojok kanan atas daripada kotak besar ya, jadi dia nempel seperti ini ya. Kemudian kita akan pindahkan dia ke atas sedikit ya, kita akan pindahkan dia ke atas dengan jarak 10 cm ya daripada kotak besar ya. Tetap menggunakan move pada tab modify teman-teman. Ya, ini dia. Kita menggunakan move dengan jarak 10 cm. Jadi kita menggunakan move dengan ukuran ya atau jarak ya. Perhatikan kita akan menggunakan move dengan ukuran atau jarak ya. Klik atau blok objeknya dulu yaitu kotak kecil tadi, kemudian klik icon move ya pada tab modify atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan arahkan ke tujuan move yaitu ke atas ya. Dan masukkan nilai ukurannya yaitu 10. Nah, lalu enter satu kali. Pastikan ortonya aktif ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan dulu ortonya aktif ya. Hidupkan dulu orto. Setelah orto hidup, Anda klik objek kecil ini ya, kotak kecil ini ya. Jangan sampai kena yang lain ya. Jadi kotak kecilnya aja seperti itu ya. Setelah dia terblok, pada tab modify Anda klik icon move. Ya, dan Anda klik di tempat kosong ini, Anda tarik ke atas. Ini garisnya tegak lurus ya, karena orto saya hidup ya. Seperti itu. Anda arahkan ke atas, masukkan nilai 10. Ya, lalu enter satu kali. Jadi perhatikan ini nilainya 10, arahnya ke atas ya, lalu enter satu kali. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita akan mengkopinya lagi ke atas ya. Jadi kita akan mengcopy kotak ini ke atas sini ya, yaitu menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, ini dia. Kita masuk ke
Ya, ke copy cara 2, klik atau blok objek yang akan di copy yaitu kotak kecil tadi ya, kemudian klik icon copy pada tab modify ya, atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape ya, dan aktifkan orto untuk copy tegak lurus. Perhatikan ya, jadi kotak ini adalah kotak kecil yang akan saya copy ke atas ya. Nah, saya blok aja kotak kecil ini. Nah, perhatikan teman-teman, saya mau taruh dia pas di pojok sini ya, pas di garis pojok sini. Nah, kalau saya tarik, saya perhatikan objek, berarti nanti saya kliknya tuh di sini ya, di potongan antara garis yang ini dengan garis horizontal daripada mainan kotak ini ya, seperti itu. Karena saya melihat tujuannya tuh di sini ya, seperti itu. Jadi saya blok dulu objeknya, kotak mainan yang kecil ini saya blok. Setelah dia terblok, pada tab modify saya klik icon copy. Pada tab modify saya klik icon copy ya. Nah, saya klik di pertemuan ini, perhatikan pertemuan antara garis kuning dengan garis kotak itu ya, lambang intersection, ada silang di situ ya, saya klik di situ. Nah, saya tarik ke atas. Nah, saya klik pas di sini. Atau boleh turun sedikit seperti ini boleh ya. Ini bebas lah. Nah, berapa yang penting tidak usah terlalu jauh, atau bisa pas di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman lihat contoh mungkin dia di bawah sedikit, tapi kalau kita boleh juga klik di sini pas ya, di pojokan itu ada lambang endpoint ya, ada lambang endpoint ini dia ya, Anda klik di situ. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita akan memotong garis-garis yang ada di dalam daripada kotak kecil ini ya. Jadi garis-garis kuning yang ada di dalam itu akan kita potong menggunakan trim pada tab modify ya. Di bawah itu menggunakan icon trim pada tab modify untuk memotong garis-garis kuning yang ada di dalam kotak putih kecil ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada objek sama sekali ya, tidak ada garis sama sekali di tengah-tengah kotak kecil itu ya. Nah, kita akan memotongnya menggunakan icon trim pada tab modify teman-teman ya. Nah, ini trim menggunakan acuan ya teman-teman ya, dan acuannya adalah kotak kecil tadi itu ya. Jadi kotak kecil ini adalah acuannya, dan yang akan dipotong adalah garis kuning yang ada di dalam ya. Begitu juga yang di atas sama ya. Jadi klik atau blok dulu objek acuannya, yaitu kotak kecil di bawah dan di atas sekaligus dijadikan acuan, nggak apa-apa ya. Kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter satu kali ya pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim, yaitu garis yang ada di dalam ya, garis kuning itu yang ada di dalam kotak kecil. Kemudian akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, perhatikan teman-teman, blok dulu ya kotak kecil ini satu, dan saya blok juga yang di atas. Jadi dua sekaligus saya blok ya. Atas dan bawah saya blok dua-dua, lalu pada tab modify saya klik icon trim. Pada tab modify saya klik icon trim yang ini. Ya, kemudian pada garis yang di dalam ini saya klik ya, garis yang di dalam kotak loh ya, jangan di luar ya, yang di dalam kotak. Nah, seperti itu ya. Yang ini juga ya. Nah, kemudian yang di atas sama, yang di dalam kotak saya klik. Nah, 1 2, jadi di dalam kotak ya. Nah, akhiri trim ini dengan tombol escape atau enter satu kali ya pada keyboard. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya, dan kita sudah menyelesaikannya. Dan jika teman-teman perhatikan, mainan ini dia menggunakan warna putih warna merah tebal ya. Yang mana jika kita lihat pada layar di atas, yang ada gambar lampu, gembok, ini layar ya, ada tulisan garis ya, atau seperti ini layar ya. Nah, kemudian ada anak panahnya itu ya, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, jadi kotak ini dia menggunakan layar garis 0.35 ya. Dia menggunakan layar garis 0.35. Nah, jadi saya blok kotak ini ya, saya klik ya sampai dia terblok. Saya klik pada garisnya pas ya, dia terblok seperti itu.
dan yang di atas saya klik sampai dia terblok seperti ini. Saya klik pada garisnya ya, pas. Setelah dia terblok pada layar di atas ini ya, ini layar, saya klik anak panah layar, muncul daftar layar seperti ini ya, dan saya klik garis 0.35. Nah itu dia ya. Nah, kemudian blok ini akhiri dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Nah ini dia hasilnya teman-teman ya, sama seperti gambar contoh ya. Cuman perbedaannya kalau gambar contoh mainannya agak turun ya, kalau kita pas di atas mungkin lebih bagus yang seperti ini ya. Nah, dan ini juga untuk memperkaya kita akan imajinasi desain konsep ya, seperti itu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Dan sebagai pemberitahuan bahwa atap pelat beton ini, teras dengan atap pelat beton ini digunakan untuk atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal ya. Atap pelana tunggal dan atap perisai tunggal menggunakan teras dengan model atap yang sama ya. Ini adalah atap perisai tunggal dan ini adalah atap pelana tunggal. Demikian teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk project kita ini ya, kita klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line untuk menyimpan project. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.